Oke. Kita tadi sudah ya yang utility ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita masuk yang di ketiga tadi, yang external condition, kondisi eksternal yang membatasi si individu, si konsumen dalam memenuhi dia punya keinginan. Oke. Jadi dalam mencapai indifference curve ini ada kondisi eksternal yang membatasi si konsumen, yaitu budget constraint. Nah, formatnya budget constraint seperti ini. Ini adalah ini adalah uangnya, kemudian yang akan dialokasikan untuk kedua barang X maupun Y. Oke, harus ini harusnya uang ini lebih besar sama dengan. Oke, jangan lebih kecil. Karena kalau lebih kecil M-nya itu artinya konsumennya tidak rasional. Karena berbelanja X dan Y di luar dari kemampuannya. Jadi kemampuannya cuma sebesar M, maka optimalkanlah M ini, ya gunakanlah M ini seoptimal mungkin. Jangan belanja X dan Y di luar dari batas M ini. Makanya tandanya lebih besar atau sama dengan, bukan lebih kecil. Oke, itu orang yang kalau tandanya lebih kecil itu orang tidak rasional. Yang rasional adalah lebih besar sama dengan. Oke, kita anggap sama dengan artinya dia akan mengoptimalkan penggunaan budgetnya. Oke. Seoptimal mungkin, jadi tidak ada yang dia mau sisa-sisakan karena ini sudah dianggarkan untuk kedua barang X dan Y. Oke. Ini dari sini saya tinggal, ini saya pindahkan, XPX saya pindah ke sebelah kiri. PY-nya juga saya pindah ke sebelah kiri, saya dapat ini. Yang ini. Oke. Jadi XPX pindah ke sini menjadi M kurang XPX. Oke. Baru saya pindahkan Y-nya, PY, sorry. Maka menjadi M per PY kurang XPX per PY. Dapat ini. Bisa? Nah, M per PY ini menunjukkan maksimum Y yang bisa dibeli dengan uang sebanyak M ini. Asumsi bahwa X yang dikonsumsi sama dengan 0. Oke. Begitu juga kalau kita mau cari tahu berapa maksimum X yang bisa dibeli dengan uang sebanyak M. Ya, M dibagi PX. Ya kan? Misalnya kita punya uang 1 juta nih, harganya Y misalnya 10.000. Berapa maksimum Y bisa saya beli? Ya 1 juta bagi 10.000. 100. Jadi saya bisa dapat 100 Y dengan uang sebesar 1 juta. Itu dengan asumsi saya tidak belanja sama sekali X. Ya kan? Sama ceritanya, kalau X harganya 5.000, berapa maksimum X bisa saya beli? Ya, M 1 juta saya bagi dengan PX yang 5.000. Dapatnya 200. Oh, berarti maksimum X bisa saya beli 200. Oke. Ada lagi? Ya, jadi ini kalau tadi kita dapat MRS, marginal rate of substitution adalah delta X, delta Y per delta X, maka rasio ini menunjukkan economic rate of substitution. Atau rasio harga kedua barang yang menunjukkan seberapa banyak X yang bisa kita dapat untuk ditukar dengan Y. Misalnya gitu. Harganya X 5.000, harganya Y 10.000. Jadi 1/2. Artinya apa? Harganya X itu adalah 1/2 dari harganya Y. Artinya
1Y bisa ditukar dengan 2X. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita mau gambarkan persamaan ini, di kurva kita bisa. Oke, ini X, ini Y, ini C ini adalah M per, yang C ini adalah M per PX, B ini kita dapat dari M per PY. Oke, karena dia linear, maka tidak usah ragu untuk menggambar, menghubungkan dua titik. M per PY hubungkan dengan M per PX. Oke, kita dapat satu garis yang kita sebut dengan budget constraint, budget line. Oke, jadi ini batas maksimum kombinasi X dan Y yang bisa kita beli dengan uang sebanyak M. Batasnya di sini. Jadi uang kita sebanyak M itu kemampuannya untuk membeli X dan Y ditunjukkan batasnya hanya sampai di garis ini. Di luar dari garis ini tidak mungkin. Uang kita tidak cukup. Di dalamnya bisa. Artinya apa? Kalau kita maksakan belanja di dalam, berarti ada sisa uang kita yang kita tidak gunakan untuk X dan Y. Apakah ini bagus? Ini, oke, kalau sudah dianggarkan untuk kegiatan X dan Y, ada dua kegiatan X dan Y dengan budget sebesar M. Lalu kenapa mau menggunakan budget itu diirit-irit? Oh, X yang kita bikin se-X ini saja, Y-nya Y ini saja. Supaya ada sisanya uang. Untuk apa sisanya uang? Jangan berpikir untuk dipakai ke yang lain, karena itu namanya korupsi. Kenapa? Karena kalau di pemerintahan, kalau ada sisanya uang, tidak habis dipakai untuk membiayai proyek yang sudah dianggarkan, maka sisanya itu harus dikembalikan ke negara. Jadi kenapa mesti dikurang-kurangi? Kalau bisa menghasilkan X lebih banyak lagi, kenapa harus cuma segini? Kan ada uangnya, pakai saja seoptimal mungkin. Ya kan? Atau Y-nya dioptimalkan sampai di sini. Atau X-nya ditambah, Y-nya juga ditambah sampai di sini. Nah, kan bagus. Jadi, pemanfaatan anggarannya juga optimal. Ya kan? Dianggarkan 1 miliar ya untuk proyek A, proyek B. Manfaatkan itu seoptimal mungkin sampai 1 miliar. Nggak usah berpikir untuk kurang-kurangi jangan pakai besi ini, kurangi besinya supaya makin sedikit pengeluaran. Untuk apa? Kan ada dananya. Ya kan? Jadi dioptimalkan. Jadi belanjanya sepanjang budget lain ini. Jangan dikurang-kurangi. Oke. Sampai sini bisa? Nah, sekarang nah ini apakah batas kemampuan X, Y yang dikonsumsi cuma sebatas segitiga ini? Ya, asumsi bahwa tidak ada perubahan di anggaran maupun di harga X dan Y. Tapi kalau ada perubahan, baik itu di harga salah satu atau harga keduanya, ataupun di budgetnya terjadi perubahan, maka budget lain ini pasti akan dengan sendirinya ikut berubah. Bagaimana perubahannya? Perubahannya adalah kalau tadi kita bilang slope-nya ini, slope-nya budget lain ini adalah sebesar PX, ini PX, OB ini PX, harganya X. OC ini harganya Y. Oke. Jadi walaupun di sini X, ini adalah harganya X. Lah kan ini Y, Bu, bukan PX. Ya, ini memang Y. Tetapi Y sebanyak OB ini adalah harga yang harus dibayar untuk X sebanyak
OC. Oke. Jadi harganya X sebanyak OC itu adalah ditunjukkan dengan banyaknya Y yang dikorbankan, yaitu sebanyak OB. Oke. Jadi OB kita bisa anggap harga dari X. Begitu juga ini, OC. OC ini adalah harganya Y. Yang ditunjukkan dengan banyaknya X yang harus dikorbankan sebanyak OC demi mengkonsumsi Y sebanyak OB. Jadi, dengan kata lain kita katakan harga konsumsi Y sebanyak OB ini adalah sebesar OC. Iya. Oke. Nah, kalau harga ini tidak berubah, tapi yang berubah adalah budgetnya, maka kurva budget lain ini akan bergeser ke atas atau ke bawah secara paralel. Paralel artinya miringnya tidak berubah. Kenapa? Karena miringnya kurva ini menunjukkan rasio harga kedua barang. Jadi kalau kita katakan harga kedua barang tidak berubah, maka harus mempertahankan kemiringan kurva. Dia tidak boleh berubah selama harga tidak berubah. Oke. Jadi kalau cuma budgetnya yang berubah, maka kurva ini akan bergeser ke atas ke bawah secara paralel. Kalau budgetnya makin besar, maka kurva ini akan bergeser ke atas. Kalau budgetnya makin kecil, kurva ini bergesernya ke bawah, paralel. Oke. Sebaliknya kalau seperti ini. Sebaliknya kalau harga yang berubah, M-nya tidak berubah. Budgetnya tidak berubah, tapi harga barang salah satunya berubah. Kita ambil contoh harga X yang berubah. Apapun itu, kalau harga yang berubah, maka pasti miringnya kurva berubah. Ya kan? Karena miringnya kurva ini adalah rasio harga kedua barang. Jadi kalau salah satu barang mengalami perubahan harga, maka pasti kurva ini akan berubah kemiringannya. Apakah dia makin curam ataukah dia makin landai tergantung pada perubahan harga. Oke, kita lihat. Kalau harganya X naik, tadi kita bilang miringnya kurva ini adalah PX per PY. Oke. Harganya X dibagi harganya Y. Kalau harganya X, rasio ini akan semakin besar. Kalau rasio ini makin besar, maka miringnya kurva akan semakin curam. Ya. Sebaliknya, kalau harga X turun, maka PX per PY, rasio ini akan semakin kecil. Kalau makin kecil, maka miringnya kurva ini akan semakin landai. Ya kan? Begitu juga kalau harga Y yang berubah, sama. Kalau harga Y naik, berarti PX per PY akan semakin kecil. Kalau makin kecil, maka slope budget lain akan semakin landai. Sebaliknya, kalau harga Y semakin turun, maka rasio PX per PY akan makin besar, maka kemiringan budget lain akan semakin curam. Nah, contoh. Ini yang lama, ini yang baru. Ini lebih curam dari ini. Ya kan? Kalau bayangkan ini gunung, kalau gunung itu miringnya yang begini, mana lebih curam dengan gunung yang miringnya seperti ini? Pasti ini lebih curam kan? Ya, kalau Anda ingat masa kecilnya suka main prosotan, nah ini prosotannya lebih landai dibanding yang ini. Ini lebih curam. Kenapa? Karena ini miringnya lebih besar. Oke, ini kemiringannya lebih besar dari ini. Kenapa lebih besar ini? Karena harga X-nya naik. Oke. Mana choice-nya? Adalah kalau tadi saya bilang indifference curve menggambarkan willingness, kesediaan konsumen untuk membayar atau untuk menukar X dan Y. Oke, jadi indifference curve menggambarkan willingness,
kesediaan si konsumen untuk menukar X antara X dan Y. Oke? Jadi kalau MRS-nya sama dengan 2, oh berarti si konsumen ini bersedia mensubstitusi, menukar Y-nya sebanyak 2 dengan X sebanyak 1. Oke? Itu indifference curve. Budget line menunjukkan ability, kemampuan si konsumen untuk menukar X dan Y. Jadi satu willingness-nya, kemauannya, keinginannya, satu ability-nya, kemampuannya. Oke. Jadi di indifference curve ini, di budget line ini menunjukkan kemampuan si konsumen. Oke, tadi kita bilang dengan harganya X 5.000, Y 10.000, maka si konsumen mampu bisa menukar 1Y dengan 2X. Dia bisa. Yang mana yang dipilih? Adalah ketika kita mau dan kita bisa. Mau saja, tapi tidak bisa, tidak mampu, tidak jadi. Saya mau punya pesawat. Oh, siapa yang tidak mau punya pesawat? Semua mau punya pesawat. Tapi apakah mampu? Begitu tidak mampu, tidak jadi dong. Saya mampu, tapi saya tidak mau. Contoh misalnya, saya mampu beli beca, tapi saya tidak mau. Maka tidak menjadi pilihan. Oke, jadi mampu saja, bisa saja, tapi tidak mau, tidak bisa jadi pilihan. Mau, tapi tidak mampu juga bukan pilihan. Lalu yang mana dong? Adalah ketika kita mau dan kita bisa. Ya kan? Sama, Anda masuk kuliah lagi S2. Kenapa Anda bisa masuk kuliah S2? Karena Anda mau dan Anda mampu. Mau dan mampu, mau dan bisa. Mau saja tapi tidak mampu, tidak bisa. Ada orang yang mampu tapi tidak ada maunya untuk sekolah, tidak bisa juga. Jadi Anda ini adalah tergolong orang yang mau sekolah dan mampu untuk sekolah. Oke? Akan menghasilkan satu pilihan yang optimal. Oke? Di mana itu ketika indifference curve kalian bersinggungan dengan budget line. Ini. Lihat, hanya di titik E, MRS, slope dari indifference curve, persis sama dengan slope-nya budget line. Coba cek, ini ada juga Bu. Itu tidak sama. Nah, di titik ini kan indifference curve sama dengan budget line. Ya, sama. Di sini juga sama. Sama. Tapi slope-nya tidak sama. Yang kita bilang kan slope-nya sama. Iya, di titik ini indifference curve nilainya, utility-nya sama dengan budget line. Sini juga. Tetapi slope-nya tidak sama. Hanya satu titik di mana slope indifference curve sama dengan slope budget line, yaitu di titik E. Ketika kedua kurva bersinggungan. Kalau di sini dia tidak bersinggungan, dia berpotongan. Ketika dia berpotongan itu bukan optimal choice. Optimal choice adalah ketika bersinggungan. Oke. Naila, kalau saya sudah habis waktu, kamu bilang ya, jangan malu-malu bilang. Saya juga capek bicara. Iya, Bu. Oke, ini coba contoh. Ini dia yang titik E tadi, dia bersinggungan. Bersinggungan di titik P. Coba kita lihat, ini indifference curve, dia potong budget line di titik Q dan R. Saya bilang ini, walaupun dia sama nilainya di situ,
tetapi slope-nya beda. Slope-nya beda. Dan ini tidak menjadi pilihan, bukan pilihan yang optimal. Ini saja kalau kita sudah paham bahwa kepuasan itu makin di atas indifference curve makin tinggi, maka pasti kita tidak langsung sudah bisa tebak I1 tidak lebih bagus dari I3 dong. Ya kan? I3 lebih bagus. Padahal antara Q, P, R ini adalah kombinasi X dan Y yang membutuhkan budget yang sama. Sama-sama sebesar M. Habis itu M. Q, P, R, budget M habis untuk membiayai X dan Y di 3 pilihan ini. Tapi yang mana yang paling bagus dari 3 pilihan ini? Kita semua mampu nih. M-nya cukup untuk Q, P, R. Tapi yang diinginkan hanya P. Q mampu, tapi tidak dimaui. R mampu juga uangnya, tapi dia tidak mau. Hanya di P dia mau dan mampu. Kenapa? Karena di Q dan R kepuasannya lebih rendah, hanya I1 dibandingkan di P, kepuasannya I3. Kalau kita tidak menggambar ini juga, caranya adalah kita lihat kemiringan kurva. Kemiringan kurva indifference di titik Q itu tidak sama dengan di budget line. Ini kemiringan indifference curve di titik Q, garis yang hitam ini miringnya dia. Sementara budget line ini yang garis merah miringnya. Nah, kan beda. Sementara kalau di P, miringnya indifference curve di titik B, ya garis merah ini juga. Miringnya budget line, ya garis merah ini juga. Oh, berarti sama. Iya. Siapa di sini? R. Miringnya budget line di titik R ditunjukkan dengan garis hitam ini. Ini miringnya. Sementara, indifference curve ya. Sementara budget line miringnya yang merah. Nah, kan beda kan? Jadi kalau di sini di Q miringnya indifference curve yang kita bilang MRS itu lebih besar daripada rasio harga. Ini kan lebih curam yang hitam. MRS lebih besar daripada rasio harga. Sementara di titik R, MRS-nya lebih landai dibanding rasio harga. Ini. Ya. Ini lebih landai. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita bilang MRS adalah rasio marginal utility antara X dan Y. Ini. Jadi MRS itu adalah rasio marginal utility X dibagi marginal utility Y. Oke, saya tinggal ganti ini dengan ini. Yang lainnya sama sebelahnya. Ini juga. Oke. Lalu saya kali miring ya. Saya tidak ikut yang di slide. Ini saya kali PX-nya saya pindah ke sebelah sini, MOY-nya saya pindah ke kanan. Begitu juga yang di sini ya nanti ya. Jadi PX-nya saya kali silang. Oke. PX-nya ke sini, MOY-nya ke kanan. Jadi kita akan dapat nanti marginal utility X dibagi PX lebih besar daripada marginal utility Y dibagi PY. Kalau sini lebih kecil. Oke. Kita fokus di sini dulu, nanti Anda bisa jelaskan di sini. Nah, memang kenapa kalau marginal utility X dibagi PX itu lebih besar dari marginal utility Y dibagi PY, itu tidak optimal. Contoh ya, kalau marginal utility X dibagi PX katakanlah 2. Ini katakanlah setengah. Bahkan 2 lebih besar dari setengah. Emang apa artinya? Kalau marginal utility X dibagi PX sama dengan 2, itu artinya bahwa per Rp1 terakhir, Rp1 terakhir yang kita belikan untuk X, itu akan memberikan tambahan kepuasan kepada kita sebanyak 2. Untuk Rp1. Ya. Jadi per Rp1 terakhir yang kita keluarkan untuk membeli X, maka akan memberikan tambahan kepuasan kepada kita sebanyak 2.
Jadi banyak yang bilang ini adalah marginal utility of money. Tambahan kepuasan dari uang terakhir yang kita keluarkan untuk X. 2. Sementara marginal utility dari uang terakhir yang kita keluarkan untuk Y hanya memberikan tambahan kepuasan kepada kita setengah. Saya tanya sama kalian, kalau Anda jadi si konsumen ini, Anda mau kemanakan uang terakhirnya tadi? Kalau kondisinya seperti itu. Anda punya uang, tinggal Rp1 di tangan, misalnya, uang terakhir nih. Atau misalnya Anda punya, ini kondisinya seperti itu ya, dari per unit, per rupiah terakhir, kalau Anda belikan untuk X, Anda akan dapat tambahan kepuasan 2. Kalau Anda belikan untuk Y, Anda akan dapat tambahan kepuasan setengah. Sekarang Anda punya uang 10.000 di tangan. Anda mau pakai apa itu uang 10.000? Belikan apa? Mau beli X atau mau beli Y atau sama saja barangkali Anda pikir? Apa tuh? Apa? Ayo dong. Anda punya uang 10.000 di tangan. Anda mau pakai belikan apa? Uang 10.000-nya. Mau pakai beli X atau mau dipakai beli Y? Tentu harus dengan alasan ya. Jangan saya pikir Anda selesai ini banyak-banyak yang mau jadi dosen, mau jadi apa gitu. Jadi tolong background teorinya diperkuat. Oke. Gimana nih? Anda punya uang 10.000. Anda mau pakai apa nih uang 10.000-nya? Kalau kondisinya seperti itu. Pernah hadapi nggak seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari? Anda sudah beli X dan Y, tiba-tiba masih ada sisa 10.000 di tangan. Masih ada Iya, uang. Bu. Pernah, Bu. Nah, tuh. Terus dibikin apa gimana caranya tuh? Jadi ceritanya, Bu, kalau sudah terpenuhi kebutuhan X dan Y, terus masih ada sisanya. Gini, Anda punya budget sebanyak M, ya kan? Ya. Lalu Anda beli di belanja, Anda ada di posisi Q. Tadi di titik Q, tadi coba lihat ya di titik Q. Iya. Nah, di itu MRS kalian untuk X dan Y lebih besar daripada rasio harga X dan Y. Ya. Nah, katakanlah setelah kita lakukan seperti ini sekali silang, Anda temukan bahwa oh, kalau per Rp1 yang saya belikan, kan kamu mau tahu ini pilihan saya belanja XY di titik Q ini optimal atau tidak ya? Nah, sekarang cari. Kalau Rp1 Anda belikan untuk X, sebenarnya Anda bisa dapat tambahan kepuasan 2. Ya kan? Tapi kalau Rp1 ini Anda pakai beli untuk belikan Y, pasti kepuasan juga bertambah kan? Karena Y-nya kan bertambah. Tambahan kepuasannya setengah. Lalu, apa yang Anda akan lakukan? Anda ada di titik sini nih. Anda sudah di sini. Artinya uangnya sebenarnya sudah habis di sini kan? Nah, tapi kan kita mau cari tahu kalau saya belanja di Q ini apakah sudah optimal atau tidak. Apakah kalau misalnya Anda jadi, aduh habis lagi, Anda jadi aparat pemerintah nanti, misalnya budget sebanyak M, oke, kita mau bikin apa nih M? Oh, bikin saja X sebanyak ini, Y sebanyak ini, nah, kan habis M, ya kan? Lalu, terus kalau begitu optimal enggak ya? Cek.
Waduh, ternyata kalau itu yang kita lakukan, MRS kita masih lebih besar dari rasio harga XY. Sehingga kalau kita lebih sederhanakan lagi, kita dapat kalau per Rp1, oke, dari budget ini kita alokasikan, kita alihkan untuk menambah X, maka kepuasan yang akan didapat, welfare akan naik sebanyak 2. Ya. Tapi kalau Rp1 ini kita alihkan untuk menambah Y, kepuasan akan naik sebanyak 1,5. Kenapa Anda berhitung seperti ini? Karena kita tahu bahwa Diki ini ternyata belum optimal. Aduh, kalau kita bikin X sebanyak ini, Y sebanyak ini belum optimal. Memang habis uangnya, budgetnya habis, Tapi ini bukan pilihan yang optimal, karena MRS masih lebih besar. Lalu ditanya sama bosnya nanti. Jadi, bagaimana paling yang optimal? Nah, hitung. Oh, kalau hitung ya, kalau per Rp1 kita alokasikan untuk X, kepuasan akan bertambah 2. Sementara per Rp1 kalau kita alokasikan untuk Y, kepuasan akan bertambah sebanyak 1,5. Kira-kira Anda mau mengalokasikan kemana? Karena ini kan uang sudah habis. Jadi artinya pilihannya adalah, kalau saya mau tambah Y, berarti X harus saya kurangi dong. Kan uangnya sudah tidak ada. Misalnya ini kan uang sudah habis, uangnya pas-pas M. Kalau kita mau tambah X di atasnya ini, hanya bisa, tapi Y-nya harus kita kurangi. Ya kan? Supaya kita tidak ngutang. Pemerintah jangan ngutang. Atau Y-nya kita tambah, tapi X-nya kita kurangi. Karena kan di sini sudah alokasinya sudah pas M. Jadi kalau kita tambah, tambah X mau, ya, tapi harus kita kurangi Y-nya, Pak. Karena kalau tidak dikurangi, uangnya tidak cukup dong. Mau dapat di mana nih? Ya kan? Atau tambah Y, ya, X-nya kurangi. Nah, sekarang, oke, kalau gitu ya, bosnya bilang nanti, iya, boleh. Terserah nih kau, yang mana yang bagus, yang mana menurutmu kita tambah. Kita tambah ke X, kita kurangi Y, atau kita tambah Y, kita kurangi X. Yang mana menurut kalian? Hah? Dengan kondisi seperti ini. Gimana? Halo. Ya, Bu. Semua mako. Tidak ikut tidur. Tidak juga. Nah, bagaimana paling? Tuh. Kok susah kalau bicara tentang pemerintah, bicara paling dirimu. Ini pilihanmu sendiri sebagai konsumen. Ya, Bu. Mau dikasih uang sama orang tuamu, uang jajan sebanyak ini. Oke. Kau bilang, oh saya mau pakai makan segini, saya pakai nonton segini, habis uangku. Apakah itu pilihan yang optimal? Ternyata tidak. Kenapa? Karena MRS-mu di titik ini lebih besar daripada rasio harga. Emang kenapa kalau MRS lebih besar? Karena berarti bahwa nilai dari rupiah yang kamu alokasikan untuk X belum sama dengan Y. Nilai dari rupiahmu yang kalau kamu alokasikan untuk X itu masih lebih besar dibandingkan untuk Y. Oke. Jadi yang mana bagusnya? Apakah di titik sini, di atas sebelah kirinya Ki, atau di sebelah kanannya Ki? Oke, tadi kita bilang, kalau Rp1 kamu tambahkan untuk dialokasikan pada X, itu kepuasanmu akan bertambah 2. Kalau Rp1 itu kamu tambahkan untuk dialokasikan ke Y,
kepuasanmu akan bertambah setengah. Kamu pilih X atau Y dulu. Kamu pilih X atau Y? Yang X, Bu. Pasti Mi X. Karena kepuasanmu naik 2. Kenapa lama sekali? Pasti X. Ya, Bu. Kepuasannya naik 2. Yang Y cuma naik setengah. Pasti Mi X. Iya. Iya kan? Iya, Bu. Lalu kau pikir, lebih baik tuh kau saya beli X, kepuasanku bertambah 2. Ya toh? Iya. Iya. Cuma kan ini sudah habis nih uangnya. Kalau kita mau tambah X, berarti kita harus kurangi Y. Ya kan? Bu. Nah, sekarang begini. Kalau saya mau tambah X, berarti saya butuh rupiah. Oke. Rupiah itu saya dapat dari mana? Saya dapat dengan kurangi konsumsi Y-ku. Tapi kalau kau kurangi konsumsi Y, kepuasanmu juga berkurang? Ya, pasti. Iya. Jangan lupa, Rp1 yang saya ambil dari Y untuk saya pindahkan membeli X, akan memberikan tambahan kepuasan buat saya dari X itu tambahan 2, hilang kepuasanku dari Y cuma setengah. Saya masih untung nggak jadi konsumen? Masih ada 1,5. Ya toh? Karena Rp1 ini saya ambil dari Y, saya pakai untuk beli X. Maka Rp1 yang saya ambil dari Y membuat kepuasan saya turun setengah. Tapi Rp1 yang saya ambil tadi saya pakai beli X membuat kepuasan saya naik 2. Plus 2 ditambah kurang setengah masih ada plus 1,5. Artinya apa? Masih ada peluang bagi konsumen untuk naikkan kepuasannya. Per Rp1 saja dia lakukan, kepuasannya naik 1,5. Bayangkan kalau dia alokasikan sampai 10.000, 100 juta dan seterusnya. Wow, kali itu. Ya kan? Nah, makanya kalau seperti begini kondisinya, selama MRS lebih besar dari rasio harga, maka selama itu pula selalu ada peluang bagi si konsumen untuk menaikkan kepuasannya dengan melakukan realokasi anggaran dari Y ke X. Jadi dia realokasi anggaran dari Y ke X dan kepuasan akan naik. Oke. Sampai di mana? Nah, kalau dia realokasi, dia tambah X, dia kurangi Y, oh dia bergerak ke sini. Masih MRS-nya lebih besar. Oke, tambah lagi X. Tambah lagi X, kurangi Y, cek. Oh, sampai di P. Sampai di sini sudah sama? Sudah. Oh, berarti kalau sudah sama, katakanlah MUX per PX 1, MUY per PY juga 1. Lalu masih perlukah kita melakukan realokasi anggaran? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena per Rp1, kalau kita ambil dari Y, kita realokasi untuk X. Di X kita dapat tambahan kepuasan 1, di Y kita kehilangan kepuasan 1. Jumlah nih, plus 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. Ngapain capek-capek realokasi? Tidak ada tambahan kepuasan lagi kita dapat. Karena kita sudah mencapai kepuasan maksimum. Tak akan. Tapi sebaliknya di sini. Coba. Dia lebih kecil. Lebih kecil artinya per Rp1 yang Anda alokasikan untuk X itu memberikan kepuasan yang lebih sedikit dibandingkan kalau Rp1 itu Anda pakai untuk menambah Y. Lalu, seperti cerita tadi, oh, kalau gitu saya mau tambah Y. Ya, kalau mau tambah Y berarti konsekuensinya X-nya turun. Nggak apa-apa.